tanggal 1 Oktober 1965, Indonesia dikejutkan dengan siaran radio tentang pergerakan dalam tubuh Angkatan Darat Indonesia yang membentuk Dewan Jenderal yang telah berkolaborasi dengan Central Intelligence Agency atau CIA untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Untuk menindaki upaya tersebut, Gerakan 30 September atau G30S yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung telah mematahkan upaya tersebut dan menetapkan Dewan Revolusi Masyarakat untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Pertentangan antara keabsahan dari pemerintahan Dewan Revolusi berujung pada kehancuran dari seluruh gerakan G30S. Partai Komunis Indonesia dituduh sebagai dalang utama dari gerakan tersebut. Sebagai konsekuensi, mereka menjadi target pembasmian yang berujung pada genosida. Banyak organisasi mancanegara yang mengatakan bahwa apa yang terjadi di tahun 65 adalah pelanggaran akan hak asasi manusia berat. Selain dari pertanyaan siapa dalang dibalik gerakan yang berujung pada pembantaian tersebut, beberapa ahli mulai mempertanyakan apa yang melatar belakangi gerakan G30 yang berujung pada genosida. Contohnya, sejarawan seperti Benedict Anderson dan Ruth McVeigh menganggap bahwa PKI tidak memiliki motif yang baik untuk melakukan kudeta terhadap Soekarno karena posisinya yang relatif sudah kuat dalam pemerintahan, melainkan hasil dari pertentangan internal di dalam tubuh militer Indonesia dan hubungan yang kompleks bersama PKI. Faktor inilah yang kemudian menumpuk dan berujung pada malam berdarah tersebut. Dalam video kali ini, kita tidak akan mencoba untuk menjawab siapa dalang dari peristiwa tersebut, melainkan kita ingin menjelaskan kondisi pemerintahan Indonesia dan sejarah hubungan antara berbagai aktor yang di kemudian hari akan terlibat di peristiwa G30 SPKI. Menurut pendapat saya tentang video tadi, ini poin yang saya ambil ya dari video-video tadi. Di sini saya cuma mau mengeluarkan pendapat saya, aspirasi saya. Pertama tentang latar belakangnya aja. Yang pertama itu tentang dominasi ideologi Naskom. Jadi awalnya berjalan seimbang antara partai PKI dan juga TNI. Jadi Soekarno berusaha untuk berjalan seimbang. Namun dari ketidakharmonisan yang mereka dapat dari antara partai PKI dan juga TNI, akhirnya dari situ jadinya mereka seperti tidak sependapat, jadi kayak masing-masing punya kepentingan dalam kekuasaan yang mereka pegang saat itu. Akhirnya dari situ tuh membuat mereka merasa bahwa mereka berhak menduduki posisi Soekarno saat itu, di era Soekarno. Apalagi dengan kondisi Indonesia yang saat itu lagi ekonominya lagi buruk, kemudian rakyat banyak yang mengalami, waktu itu kan sempat ada tuh kelaparan ya kalau nggak salah ya. Jadi itu rakyat langsung marah pada Soekarno. Akhirnya Soekarno di situ mulai ekonominya mulai buruk. Dari situ mereka mulai memperebutkan kekuasaan itu. Jadi menurut saya itu kembali ke persepsi mereka masing-masing, mulai dari PKI dan ideologi mereka tersendiri. Mungkin PKI punya ideologi seperti PKI takut kalau misalkan di saat posisi itu Soekarno sedang sakit dan tiba-tiba dia tidak punya kekuasaan untuk menahan kekuatan dari militer, maka militer bisa menduduki kekuasaan di era Soekarno. Oke, terima kasih. Mendengar dari beberapa opini, menganggap film yang memiliki dampak besar ini terlalu mendramatis sehingga PKI terlihat sangat kejam dan hal ini sangat disayangkan.
Tidak hanya itu, aktor utama di balik semua aksi tersebut masih terlihat misterius karena banyak versi yang tersebar luas di masyarakat. Terlepas dari banyaknya kabar yang simpang siur dan saling berlawanan, kita sebagai generasi muda harus sadar bahwa Pancasila yang lahir dari pemikiran para tokoh-tokoh hebat dan melalui proses yang sangat panjang tidak dapat diganti, sehingga sejarah kelam ini tidak akan terulang kembali. Itu saja, terima kasih. Menurut pendapat saya, mungkin kita sudah tahu bahwa kalau kita berbicara soal G30 SPKI, seperti yang tadi ada beberapa pendapat dari teman-teman saya bahwa salah satunya tuh simpang siur karena kita tidak tahu siapa dalangnya. Tapi kita mungkin tahu bahwa penyebabnya ya mungkin mulai dari awal pemerintahan Soekarno, kita tahu bahwa adanya kelemahan parlementer dan kekuasaan yang ingin direbutkan, entah itu dari pihak PKI atau dari pihak AKABRI, TNI, yang ingin merebutkan kekuasaan tertinggi yang dimana mereka juga terlibat di dalam politik pemerintahan, yang dimana mereka mempunyai kekuasaan pada saat itu, entah dari PKI dan TNI. Dan tentunya mereka juga mempunyai paham-paham ideologi yang berbeda, sehingga hal itu juga munculnya berbagai opini-opini dari entah itu dari masyarakat atau dari para petinggi-petinggi paham-paham yang berbeda, sehingga munculnya berbagai macam kudeta yang kita tahu sampai yang paling parahnya yaitu pembunuhan jenderal-jenderal. Dan hal itu kita lihat sangat disayangkan bisa terjadi. Dan itu merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat. Dan yang menjadi harapan kita, semoga hal itu tidak terjadi lagi. Yang diharapkan bahwa kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia, bahwa kita semua tentunya kita belajar bagaimana kita bisa menghargai berbagai macam pendapat, berbagai macam opini yang tentunya dapat kita bekerja sama dengan hal itu. Jadi ya mungkin itu saja pendapat saya. Terima kasih. Halo Stipaners, kenalkan nama saya Inacar Puspapani Daber, asal saya dari Kabupaten Sarmi, Papua. Kesan saya hari ini, saya sangat senang bisa mereaksikan pendapat saya tentang video tadi dan membuat saya bisa berpikir dengan pendapat saya sendiri tentang PKI dan juga TNI. Terima kasih. Hai Stipaners, kenalkan nama saya Nisfa Yutanamba, asal Kabupaten Papua Barat. Kesan-kesan saya setelah menonton film yang bersejarah ini adalah kita sebagai generasi muda harus mengetahui sejarah yang terjadi di masa lampau tersebut. Terima kasih. Hai Stipaners, perkenalkan nama saya Victoria Wamo, asal dari Kabupaten Sarmi. Setelah saya menonton sebuah cuplikan atau sebuah film dokumenter G30 SPKI, tanggapan saya dan kesan yang saya lihat dari dokumenter tersebut bahwa sebuah sejarah yang telah terjadi di masa lampau itu tentunya ada baik dan buruknya yang harus kita ambil dan kita pelajari, dimana kita sebagai generasi penerus bangsa. Dan besar harapan saya juga hal itu bisa menjadi acuan untuk kita dan bisa menjadi contoh untuk kita supaya kita sama-sama dapat belajar dari hal yang telah terjadi tersebut. Mungkin itu saja kesan yang ingin saya sampaikan lewat video ini. Jangan lupa nonton ya. Dakam. Hai Stipaners, jangan lupa Comment, like and subscribe. Bye bye. Bye bye.